Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan membacakan surah Al-A'raf ya, ayat 54. Dan ada penjelasannya. Sebelum itu kita bacakan dulu surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal arda bi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu khafifan was-samsya wal qamara wan nujuma musahharat bi amri ala lahul halqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutnya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul azim. Nah, itulah teman-teman, itu
itu adalah Quran surah Al-A'raf ayat 54. Selanjutnya adalah penjelasan atau kandungan dari Quran surah Al-A'raf ini. Yang pertama, pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Dia adalah penguasa, pemilik dan pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun maksudnya bukan hanya keduanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah. Sementara langit adalah semua alam yang ada di atas. Seperti pada firman-Nya pula di Quran surah Al-Furqan ayat 59. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam dan tuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Materi yang semula termuat di dalamnya atau bongkahan yang menyatu berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru. Awal terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula ia yang mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati. Pemahaman mengenai konsep penciptaan alam semesta menurut sains tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Sains yang berkembang dan maju pada masa sekarang ternyata sesuai dengan keterangan Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi menguatkan dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Para ilmuwan dan peneliti telah dapat menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Penciptaan alam semesta ditandai dengan peristiwa Big Bang, sebuah dentuman besar. Teori ini muncul untuk menggambarkan proses penciptaan alam semesta. Selain itu, muncul pula teori keadaan tetap atau steady state theory dan teori lainnya. Semua teori tersebut saling berketerkaitan dengan ungkapan Al-Quran, menghubungkan teori ilmiah dengan Al-Quran, tidak memandang Al-Quran sebagai teori, sebab teori hasil temuan manusia bisa berubah, sedangkan Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Bumi dan isi langit seluruhnya adalah suatu kesatuan. Keduanya, begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagai bentuk dari asap yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap yang sama. Kemudian mereka terpisah satu sama lain. Nah, itulah teman-teman pengertian dari Quran surah Al-A'raf ini ayat 54. Nah, itulah pengertiannya. Terima kasih teman-teman. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.